Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miss Cat. Di video saya kali ini, saya akan menceritakan satu pengalaman seseorang yang pernah diculik oleh makhluk halus saat sedang bermain petak umpet. Jadi seperti apa ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai. Kisahku di tahun 1982. Saat itu aku sudah duduk di bangku SMP kelas 1. Hari itu, aku berlima dengan teman-temanku belajar kelompok di rumah temanku Risa di daerah Gunung Pancur di bawah kantor TVRI. Dulu di sana memang ada rumah-rumah panggung yang mungkin merupakan bagian dari perumahan Pertamina. Tapi perumahan yang di bawah TVRI itu sekarang sudah tidak ada. Dan aku tidak tahu kapan persisnya rumah-rumah itu dibongkar, termasuk rumah temanku itu. Aku dan teman-temanku sepulang sekolah dari Gunung Pasir berjalan kaki menuju rumah Risa. Kami memang tidak pulang terlebih dahulu dan memutuskan untuk langsung belajar kelompok sepulang dari sekolah agar kami tidak kesorean pulangnya nanti. Dan berharap tugas kami bisa kami selesaikan hari itu juga. Sampailah kami di rumah Risa, dan kami pun segera mengerjakan tugas kami. Sesekali kami bercanda agar tidak jenuh. Dan syukurlah, sore itu sekitar jam 4, tugas kami pun selesai. Rupanya keasyikan bercanda-canda dengan teman-teman membuat kami seperti masih ingin bermain bersama, dan rasanya masih belum pengen pulang saat itu. Akhirnya kami pun bermain-main di bawah bukit, di belakang rumah Risa yang ada di bawah kantor TVRI itu. Kami pun mengobrol dan bercanda-canda tentang legenda hantu kesot yang katanya Risa sering menampakkan wujudnya di daerah rumahnya itu. Hantu kesot adalah urban legend di Balikpapan yang tentu sudah tidak asing di telinga orang-orang Bahari. Hantu ini suka mengejar dan akan menculik anak yang berhasil ditangkapnya. Konon kalau kau bertemu dan dikejar hantu kesot ini, carilah jalan beraspal atau kalau orang Balikpapan menyebutnya strat. Maka hantu itu tidak akan bisa menangkapmu. Karena hantu kesot hanya bisa bergerak cepat secara gaib kalau dia berada di rumputan atau semak-semak. Bercanda-canda tentang hantu kesot ini membuat kami tiba-tiba saja terpikir untuk bermain petak umpet di situ. Namanya juga anak-anak yang mau puber. Diceritain soal hantu kesot, kami bukannya takut, tapi rasanya malah tertantang untuk membuktikan kalau hantu kesot yang suka menculik anak-anak itu hanyalah mitos atau omong kosong dari orang tua, agar anak-anak tidak lupa waktu saat bermain. Oke, sekarang waktunya menentukan siapa yang jaga dan siapa yang bersembunyi. Sambil tertawa-tawa, kami home pimpa. Dan yes, aku menang. Aku kegirangan karena menang dan berkesempatan untuk sembunyi. Home pimpa dilanjut lagi hingga tersisa Risa dan Yuli yang harus memutuskan siapa yang jaga dengan sweet berdua. Akhirnya Risa yang kalah dan dia harus berjaga di pos. Kami memilih kayu tiang jemuran yang di belakang rumah Risa yang dijadikan pos jaga. Kayu tiang jemuran itu memang berupa balok kayu yang tebal dan cukup bagus untuk dijadikan pos di mana Risa akan menutup matanya dan menghitung 1 sampai 10 sampai kami semua bersembunyi. Risa lalu mulai menghitung 1, 2, dan seterusnya. Kami berempat, aku, Yuli, Neva, dan Lita buru-buru mencari tempat untuk bersembunyi. Aku tidak terlalu memperdulikan ketiga temanku yang lain mau bersembunyi di mana. Yang pasti aku mau mencari tempat sembunyi yang aku yakin Risa tidak akan menemukanku di situ. Aku terus berlari ke bukit. Dari jauh aku melihat di balik semak-semak karamunting yang tinggi dan rimbun di sana. Dari jauh aku melihat seperti ada rumah kayu yang sudah reot. Aku mau bersembunyi di sana saja, pikirku. Risa pasti tidak akan berani mendatangi rumah reot ini. Aku pun berlari mendekati semak-semak karamunting itu. Sedikit lagi aku akan sampai di rumah reot itu. Aku berhenti tepat di depan semak-semak itu. Memang lumayan tinggi semak-semak ini, dan aku sedikit kesulitan untuk berjalan di antara semak-semak itu. Aku jauh-jauhkan semak-semak itu dengan tanganku, dan terus berjalan menuju rumah reot itu. Sedikit lagi, aku terus berusaha berjalan menembus semak-semak. Dan tiba-tiba kakiku terselandung akar atau batang karamunting. Aku tidak tahu apa yang menghalangi kakiku tadi. Aku pun jatuh tersungkur. Lututku perih terkena kerikil-kerikil di bawah semak-semak ini.
Aku lalu berusaha untuk bangun dan melihat akar yang seperti membelit kakiku tadi. Dan saat aku melihat ke kakiku, yang aku lihat bukan akar atau ranting karamunting, tapi tangan berkuku panjang dengan kulit keriput memegang pergelangan kakiku. Aku menjadi tertahan. Ada sesosok perempuan berbaju putih duduk di antara semak-semak sambil memegang kakiku. Seketika pandanganku beralih ke wajah perempuan itu. Ternyata wajahnya sangat menyeramkan. Kulitnya seperti berparut dengan mata yang menghitam di sekelilingnya. Aku pun berteriak sekuat tenaga, sekencang-kencangnya, dan sambil berusaha menarik kakiku yang ditahan oleh perempuan menyeramkan itu. Aku menendang-nendang sekuat tenaga hingga akhirnya tangan perempuan itu terlepas. Lalu aku berusaha berlari sekuat tenaga untuk menjauh dari sosok mengerikan itu. Hantu kesot, okiku dalam hati. Aku terus berusaha menembus semak-semak itu dan terus berlari. Lalu aku ingat cerita Risa tadi, kalau bertemu hantu kesot harus mencari strat atau jalan beraspal. Tapi jalanan itu ada di atas bukit di depan kantor TVRI, dan itu masih jauh di atas sana. Sementara di tempatku saat itu, sejauh mataku memandang hanya rerumputan dan semak-semak. Tapi sudahlah, aku tetap harus menyelamatkan diri dari makhluk itu. Aku pun terus berlari. Dan saat aku menengok ke tempat hantu kesot tadi, aku masih melihatnya di sana. Syukurlah dia tidak mengejarku, pikirku. Aku masih terus berlari saat tiba-tiba aku mendengar suara gesekan di rumput. Dan kulihat hantu kesot itu sudah berada persis di belakangku. Aku menjerit dan berusaha berlari lebih kencang. Saat lagi-lagi aku merasa ada yang menjegal kakiku, dan aku tersungkur lagi. Saat aku mengangkat wajahku dari tanah, wajah mengerikan hantu kesot itu persis di depan mukaku. Mataku berkunang-kunang, dan perlahan semuanya menjadi gelap. Aku terbangun. Kubuka mataku perlahan, pandanganku kabur. Dan perlahan-lahan pandanganku mulai jelas. Aku melihat sekeliling, ternyata aku ada di kamarku. Syukurlah, aku tidak tahu berapa lama aku pingsan setelah dikejar oleh hantu kesot tadi. Tapi yang terpenting aku sudah di rumah. Ibuku berdiri di dekat pintu sambil membawa makanan di piring. Ibuku lalu mendekati aku dan menyodorkan sepiring nasi dengan lauk kesukaanku. Ibuku tahu benar aku sudah sangat kelaparan setelah berlarian dari kejaran hantu kesot tadi. Sudah tidak tertahan lagi rasanya ingin segera menyantap makanan itu. Aku segera membaca bismillah sebelum memasukkan sendok nasi itu ke mulutku. Dan tiba-tiba, nasi dan lauk pauk di piring itu berubah menjadi bangkai tikus penuh belatung dan tanah. Seketika aku lemparkan piring itu, dan tiba-tiba kamarku berubah menjadi rumah kayu reot yang sangat menyeramkan. Ibuku juga berubah menjadi hantu kesot yang tadi mengejarku. Aku menangis sejadi-jadinya. Ketakutan dan tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Hantu kesot itu lalu memungut bangkai tikus itu dan menyodorkannya lagi ke aku. Dia menyuruhku memakan bangkai itu, dan dia mengatakan tidak akan melepaskan aku kalau aku tidak mau memakan bangkai berbau busuk itu. Aku hanya bisa menangis dan menutup mataku. Aku tidak berani melihat ke arah hantu kesot itu. Saat sayup-sayup, aku mendengar bunyi tetabuhan dari jauh. Hantu kesot itu tiba-tiba seperti kesakitan. Dia menutup telinganya dengan kedua tangannya dan merintih hingga akhirnya dia berteriak memekikkan telingaku. Suara sayup-sayup itu terdengar makin jelas. Suara tetabuhan dengan iringan doa seperti orang yang sedang yasinan. Hantu kesot itu lalu berteriak-teriak menyuruhku pergi. Tapi aku masih terpaku melihat hantu itu kesakitan, sampai akhirnya sosoknya menghilang dari hadapanku. Aku segera terbangun untuk mencari pintu keluar dari rumah reot itu, dan suara orang-orang yang berdoa itu terdengar makin jelas. Aku melihat pintu di ujung sana. Segera aku buka pintu itu dan keluar dari rumah reot itu. Di luar rumah, orang kampung, orang tuaku termasuk teman-temanku berdiri di depan rumah reot ini menungguku. Saat itu sudah lewat tengah malam. Rupanya mereka sudah mencari aku ke dalam rumah ini tapi tidak bisa menemukanku karena hantu kesot itu membawaku ke dimensi lain dan menyembunyikan aku dari pandangan manusia biasa. Mereka tetap membaca doa dan menunggu aku di rumah itu karena salah seorang ustadz mengatakan kalau aku disembunyikan makhluk halus di dalam rumah. Orang tuaku segera membawaku pulang, dan malam itu juga di rumah dilakukan pengajian untuk mendoakan keselamatanku. Keesokan harinya aku jatuh sakit, kata orang keteguran. Syukurlah, sakitku tidak berlarut-larut.
karena setelah dilakukan selamatan dan pengajian lagi, aku berangsur sembuh dan sehat lagi. Dan yang pasti, peristiwa itu menjadi pelajaran yang tidak akan pernah aku lupakan dalam hidupku. Jangan pernah tertantang untuk membuktikan apakah hantu kesot itu hanya mitos karangan orang tua atau memang benar-benar ada dan nyata.